Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menerangkan mengenai turunan, fungsi dasar, dan integral kompleks. Bersama dengan saya, Asma Mutia, dan rekan-rekan saya, Rizky Asfi Utami, Ayu Lestari, Falka Vestalia, Nabila Hajaroh Hasanatun, Tabe Ahmad Sadli, dan Nia Dahlia. Saya akan membahas soal pada materi sekawan harmonik analisis kompleks, di mana diketahui fungsi x, y sama dengan ux, y ditambah i v x, y adalah fungsi yang analitik. Tentukan sekawan harmonik dari fungsi u sama dengan x pangkat 3 negatif 3y kuadrat. Nah, di sini kita ingin mencari fungsi v. Untuk mencari sekawan harmonik dari fungsi u, kita harus menentukan bahwa fungsi ini adalah fungsi yang harmonik. Jika fungsi harmonik, maka fungsi tersebut analitik. Jika fungsi tersebut analitik, maka memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Di sini sudah tertulis jelas bahwa fungsi tersebut adalah fungsi yang analitik, berarti fungsi tersebut fungsi yang harmonik, maka memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Langsung saja ke penyelesaiannya. Di sini penyelesaiannya, turunkan u terhadap x didapatkan 3x kuadrat, dan turunkan u terhadap y didapat negatif 6y dengan menggunakan rumus Cauchy-Riemann yang sudah ada. Maka didapatkan Vy sama dengan Ux, yaitu 3x kuadrat, dan Vx sama dengan negatif Uy. Diintegralkan turunan V terhadap y, yaitu 3x kuadrat dx, didapatkan 3x kuadrat y plus hx. Turunkan kembali terhadap y, didapatkan 6xy ditambah h aksen. Kemudian samakan turunan V terhadap Y yang baru dengan turunan V terhadap X. Didapatkan H aksen X sama dengan 0. Kenapa didapatkan H aksen X sama dengan 0? Karena persamaan tersebut hanya bisa benar untuk semua X, Y, jika H aksen X sama dengan 0. Kalau tidak, maka Hx mengandung variabel Y, dan itu tidak boleh karena H adalah fungsi dari X saja. Setelah itu, substitusi V sama dengan 3x kuadrat Y tambah Hx dengan Hx itu C. Kenapa Hx itu C? Karena integral 0 adalah C. V sama dengan 3x kuadrat Y plus C hasil akhirnya. Jadi sekawan harmonik fungsi U sama dengan x pangkat 3 negatif 3y kuadrat, yaitu V sama dengan 3x kuadrat Y plus C. Selanjutnya adalah fungsi harmonik. Fungsi dua variabel dikatakan harmonik jika fungsi tersebut memenuhi persamaan Laplace. Persamaan Laplace itu berbunyi fx, x, y ditambah fy, x, y sama dengan 0. Lalu selanjutnya, fungsi harmonik sekawan diberikan u, x, y suatu fungsi harmonik pada dominan D. Jika v, x, y merupakan fungsi harmonik pada D, maka f, x tambah y sama dengan u, x, y tambah i v x, y menjadi fungsi analitik pada D. Maka Vx, y dinyatakan fungsi harmonik sekawan dari u, x, y. Lalu selanjutnya contoh. Misalkan u, x, y sama dengan x kuadrat min y kuadrat dan Vx, y sama dengan 2xy. Apakah u dan v merupakan fungsi harmonik? Perhatikan bahwa turunan pertama dari u terhadap x adalah 2x. Oke, cepat kita bilangnya ux ya. Ux sama dengan 2x, uy sama dengan min 2y, uxx sama dengan 2, vx sama dengan 2y, vy sama dengan 2x, vxx sama dengan 0, uxy sama dengan 0, uyx sama dengan 0, uy sama dengan min 2, vxy sama dengan 2, vyx sama dengan 2, vyy sama dengan 0. Nah, ux sama dengan 2x sama dengan vy, dan uy sama dengan min 2y sama dengan min vy, maka uxx dan uy sama dengan 2 ditambah min 2 sama dengan 0, dan vxx tambah vyy sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0, di mana u dan v merupakan persamaan Laplace, maka u dan v fungsi harmonik. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi dasar. Fungsi dasar terdiri dari 4 subbab, yaitu ada eksponensial, fungsi trigonometri, fungsi logaritma, dan fungsi hiperbolik. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang fungsi eksponensial terlebih dahulu. Nah, fungsi eksponen adalah perluasan dari fungsi pada bilangan real. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk dari fungsi eksponen, dan juga ini ada pengertian dari notasi E pangkat Z atau eksponen Z. Nah, jadi eksponen Z itu sama dengan
eksponen X dikali cos Y ditambah I sin Y sama dengan eksponen X tambah Y sama dengan eksponen X dikali eksponen Y. Nah, ini akan kita bahas di sifat-sifat eksponen berikutnya. Nah, di sini ada sifat-sifat dari fungsi eksponen. Untuk sifat-sifat ini tidak beda jauh dari yang kita pelajari di SMA. Di sini ada 5 dari sifat fungsi eksponen. Nah, pertama itu seperti yang tadi, yaitu ketika eksponen Z1 dikali eksponen Z2 itu sama dengan eksponen Z1 tambah Z2. Nah, jadi ketika ini perkalian, itu disamadengankan dengan pertambahan. Seperti yang tadi, ketika E pangkat X dikali E pangkat Y sama dengan E pangkat X ditambah Y. Nah, terus untuk yang kedua, ini kebalikannya dari yang nomor 1, yaitu pembagian. Nah, kalau pembagian, pasangannya dengan pengurangan. Nah, terus untuk yang ketiga, sifat dari eksponen, ketika di dalam kurung seperti ini dan eksponen lagi di luarnya, maka ini menjadi perkalian, menjadi E pangkat N kali Z. Yang selanjutnya, nomor 4 dan nomor 5, itu juga hampir sama ya teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut aja. Untuk rumusnya kita memakai rumus Euler, yaitu ketika E pangkat Y sama dengan cos Y tambah I sin Y, dan sehingga jika Z sama dengan X tambah Y, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali cos Y ditambah I sin Y. Nah, dalam bentuk pelar, jika Z sama dengan R, cos theta ditambah I sin theta, maka dapat ditulis menjadi Z sama dengan R, E, I theta. Nah, jadi ingat, ini bentuk adalah Z dengan R, E dikali E pangkat I theta, dan rumus Eulernya yaitu eksponen Z sama dengan eksponen X dikali cos Y ditambah I sin Y. Nah, ini untuk contohnya, tentukan semua solusi dari E pangkat Z sama dengan min 3 ditambah 4I. Nah, untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus Euler seperti tadi ya, teman-teman. Nah, kita masukkan yang diketahui yaitu eksponen Z sama dengan min 3 ditambah 4I. Nah, terus untuk rumus Eulernya tadi, E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali cos Y ditambah I sin Y. Nah, E pangkat Z mempunyai nilai min 3 tambah 4I, maka menjadi E pangkat X kali cos Y ditambah I sin Y sama dengan min 3 ditambah 4I. Untuk bilangan realnya, yaitu EX cos Y sama dengan min 3, dan untuk imaginernya yaitu sin Y sama dengan 4. Nah, kemudian kita mencari Y. Maka dari Y kita membagi sin dan cos. Maka EX sin Y dibagi cos Y sama dengan min sin Y-nya adalah 4 dan cos Y-nya adalah 3. Maka menjadi min 4/3. Maka sin dibagi pangkatan Y sama dengan min 4/3. Nah, untuk Y-nya kita berhasil menemukan 126,9 derajat yang sama 2,215 radian. Nah, kita lanjutkan contoh yang tadi. Sin Y sama 4/5 yang menjadikannya desimal 0,8, dan cos Y sama dengan min 3/5 yang sama dengan min 0,6. Nah, kemudian kita ambil persamaan E pangkat X cos Y sama dengan min 3. Nah, cos Y kita tahu memiliki nilai min 3/5, maka min 3/5 kita masukkan ke sini, dan kita coret min 3-nya, dan 5-nya dipindah ke sini menjadi kali, dan kita mendapatkan hasil E pangkat X sama dengan 5. Kemudian untuk E pangkat X sama dengan 5, itu setara nilainya dengan X sama dengan ln 5. Dan ln 5 kita hitung di kalkulator menghasilkan 1,609. Jadi E pangkat Z sama dengan 3I menghasilkan E pangkat
X-nya itu adalah 1,609 yang ini yang kita temukan tadi, ditambah I dikali Y. Y-nya itu adalah yang telah kita hitung di slide sebelumnya, yaitu 2,215. Selanjutnya yaitu fungsi trigonometri. Definisi dari fungsi trigonometri itu sendiri adalah cos Z sama dengan 1/2 dikali E pangkat I Z ditambah E pangkat min I Z, dan sin Z sama dengan 1/2 I dikali E pangkat I Z min E pangkat min I Z. Kemudian turunan lain yang ada pada fungsi trigonometri yang harus kita ketahui yaitu turunan dari cos Z adalah min sin Z, turunan dari sin Z adalah cos Z, dan turunan dari tan Z adalah sekan kuadrat Z. Kemudian untuk contohnya, tentukan nilai dari cos I. Menurut definisi yang sudah kita pelajari tadi, rumus dari cos Z sendiri adalah 1/2 dikali E pangkat I Z ditambah E pangkat min I Z. Karena di sini cos I-nya kita ganti, I-nya kita ganti dengan I, menjadi 1/2 dikali E pangkat I kali I ditambah E pangkat min I dikali I. Sama dengan 1/2, ini kita tuliskan lagi sama seperti di atas, 1/2 dikali E pangkat I kali I ditambah E pangkat min I dikali I. Kemudian karena I dikali I itu min 1 dan min I dikali I itu 1, maka menjadi 1/2 dikali E pangkat min 1 ditambah E pangkat 1. Kemudian hasilnya 1/2 dikali 1/E ditambah E, dan di sini menurut kalkulator hasilnya menjadi 1,54308. Kemudian contoh lain dari soal fungsi trigonometri yaitu misalkan Z sama dengan X ditambah Y, maka Z sama dengan IX min Y, dan min Z sama dengan min IX ditambah Y. Di sini kita akan membuktikan persamaan cos Z. Menurut definisi, rumusnya 1/2 dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ. Di sini IZ, IX min Y, dan min IZ itu min IX ditambah Y, sehingga hasilnya 1/2 dikali E pangkat min Y dikali E pangkat IX ditambah E pangkat Y dikali E pangkat min IX. Kemudian menurut rumus Euler, E pangkat IX itu sama dengan cos X ditambah I sin X, dan E pangkat min IX itu sama dengan cos X min I sin X. Dan nanti akan terjadi perubahan pada E pangkat IX, dan E pangkat min IX menjadi hasilnya sama dengan 1/2 dikali E pangkat min Y dikali cos X tambah I sin X ditambah E pangkat Y dikali cos X min I sin X. Kemudian masing-masing nanti dikalikan dengan E pangkat min Y dan juga E pangkat Y, sehingga di sini hasil yang telah difaktorkan hasilnya menjadi 1/2 dikali cos X dikali E pangkat min Y tambah E pangkat Y min X dikali E pangkat Y min E pangkat min Y. Kemudian 1/2 masing-masing dikalikan menjadi cos X dikali 1/2 dikali E pangkat min Y tambah E pangkat Y min sin X dikali 1/2 dikali E pangkat Y min E pangkat min Y. Nah, 1/2 dikali E pangkat min Y ditambah E pangkat Y, dan 1/2 dikali E pangkat Y min E pangkat min Y ini adalah yang pertama ini persamaan dari cos hiperbolik Y, kemudian ini persamaan dari sin hiperbolik Y, sehingga nanti hasilnya menjadi cos X diturunkan dikali cos hiperbolik Y min I sin X diturunkan di sini menjadi sin hiperbolik Y. Jadi hasilnya cos X dikali cos hiperbolik Y min I sin X dikali sin hiperbolik Y. Halo semuanya, di video ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam matematika kompleks, yaitu fungsi logaritma pada bilangan kompleks. Dalam bilangan kompleks, menyelesaikan persamaan E pangkat W sama dengan Z, berarti kita harus mencari logaritma dari Z, yaitu log Z. Bentuk umum logaritma kompleks adalah log Z sama dengan ln nilai mutlak dari Z ditambah I RZ, di mana log Z sama dengan logaritma kompleks dari bilangan Z, ln nilai mutlak dari Z adalah logaritma natural dari modulus Z, dan I adalah bilang imajiner, RZ adalah argumen sudut dari Z. Di sini, ln Z adalah logaritma natural dari modulus Z, dan RZ adalah argumen dari Z, yaitu sudut terhadap sumbu real. Baiklah, sekarang kita lihat bagaimana logaritma bekerja saat dua bilangan kompleks dikalikan. Misalnya, untuk log ZW, kita punya log ZW sama dengan ln nilai mutlak dari ZW plus I arc ZW, karena nilai mutlak dari ZW sama dengan nilai mutlak dari Z dikali nilai mutlak dari W, dan arc ZW sama dengan arc Z plus arc W. Maka log ZW sama dengan ln nilai mutlak dari Z, ln ditambah ln nilai mutlak dari W plus I arc Z plus arc W. Atau bisa ditulis log ZW sama dengan log Z plus log W. Selanjutnya kita lihat kasus log E pangkat Z. Kita tahu E pangkat Z sama dengan E pangkat X ditambah Y, sama dengan
E pangkat X dikali E pangkat Y. Dan hasilnya punya modulus IX dan argumen Y, maka log E pangkat Z sama dengan len nilai mutlak dari E pangkat Z ditambah I dikali arg E pangkat Z sama dengan len E pangkat X ditambah Y sama dengan X plus Y sama dengan Z. Artinya, log dari E pangkat Z adalah Z itu sendiri. Jadi kesimpulannya, logaritma kompleks memiliki bentuk log Z sama dengan len nilai mutlak dari Z plus I arg Z. Dan dari dua sifat ini, perlu kamu ingat, ada dua sifat yang harus kita tahu dan selalu ingat, yaitu log ZW sama dengan log Z ditambah log W, dan log E pangkat Z sama dengan Z. Terima kasih. Fungsi hiperbolik mirip seperti fungsi trigonometri, tapi bedanya ini bukan tentang sudut, tapi tentang bentuk lengkung hiperbola. Yang paling sering digunakan yaitu sin hiperbolik X, cos hiperbolik X, dan tan hiperbolik X. Mereka seperti saudara dari sin, cos, dan tan, tapi versi eksponensial. Nah, kita bahas fungsi yang paling sering digunakan. Pertama, cos hiperbolik Z. Rumusnya, cos hiperbolik Z sama dengan setengah dikali E pangkat Z ditambah E pangkat min Z. Apa bedanya dengan sin hiperbolik Z? Lihat tandanya, cos hiperbolik Z, jadi dia selalu positif atau 0, nggak pernah negatif. Sedangkan sin hiperbolik Z bisa negatif, bisa positif. Contohnya, cos hiperbolik 0 sama dengan 1. Cos hiperbolik Z juga simetris. Maka cos hiperbolik min Z sama dengan cos hiperbolik Z. Lalu sin hiperbolik Z, rumusnya sin hiperbolik Z sama dengan setengah dikali E pangkat Z dikurangi E pangkat min Z. Sin hiperbolik Z itu sama seperti sin Z, tapi bedanya dibuat dari eksponensial. Sin hiperbolik Z bisa positif, bisa juga negatif. Contohnya, X sama dengan 0, maka sin hiperbolik 0 sama dengan 0. Jika X-nya besar, maka sin hiperbolik X-nya jadi besar juga. Lalu, tan hiperbolik Z. Rumusnya, tan hiperbolik Z sama dengan sin hiperbolik Z per cos hiperbolik Z. Nilainya selalu antara min 1 dan 1. Contohnya, tan hiperbolik 0 sama dengan 0. Jika X-nya makin besar, maka tan hiperbolik X-nya mendekati 1. Jika X-nya makin kecil atau negatif banget, maka tan hiperbolik X-nya mendekati min 1. Kurva fungsi hiperbolik untuk sin hiperbolik Z-nya yang warna biru, bentuknya mirip huruf S terbalik, bisa bernilai negatif dan bisa bernilai positif. Untuk cos hiperbolik Z, bentuknya simetris terhadap sumbu Y dan selalu positif, bentuknya mirip huruf U. Untuk tan hiperbolik Z yang warna merah, itu bentuknya mendatar, mendekati min 1 dan 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai integral kompleks. Fungsi kompleks ditulis sebagai ft sama dengan ut ditambah ivt, dengan ut dan vt-nya merupakan bilangan real. Jika ut dan vt kontinu pada interval tertutup, maka integral fungsi kompleksnya ialah integral a menuju b ft dt sama dengan integral a menuju b ut dt ditambah i integral a menuju b vt dt. Sifat-sifatnya mencakup linearitas, aditivitas, dan perubahan batas integral. Lintasan adalah gabungan dari kurva yang dapat dinyatakan dalam bentuk parametriks X sama dengan GT dan Y sama dengan HT. Jenis-jenis lintasan ada lintasan tertutup, lintasan terbuka, lintasan sederhana, dan lintasan berganda. Menurut teorema Jordan, lintasan tertutup sederhana dapat membagi kurva menjadi 3 bagian, yaitu bagian kurva, bagian dalam, dan bagian luar. Selanjutnya, jika Px, Y kontinu di lintasan C, maka integral garis dapat dihitung dengan menggunakan substitusi parametrik. Teoremanya, jika Px, Y dan Qx, Y kontinu dan memiliki turunan parsial yang kontinu, maka integral kontur sepanjang C, P dx ditambah Q dy sama dengan double integral R do Q per do X min do P per do Y dx. Diberikan fungsi kompleks, fz sama dengan uxy ditambah ivxy, integral sepanjang lintasan C dihitung dengan integral lintasan C, fz dz sama dengan integral a menuju b, fzt dikali z aksen t dt. Sifat-sifatnya mencakup pembalikan arah lintasan, mengubah tanda integral, dan integral dari penjumlahan fungsi adalah penjumlahan integralnya. Kami rasa cukup penjelasan video kami. Kami dari kelompok 5, pamit undur diri. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian menyukai video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.